Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa khaliluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena memang Allah memerintahkannya di dalam Al-Qur'an untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan Allah pun memberikan keteladannya di dalam Al-Qur'an dengan mengucapkan firman-Nya yang pertama kali diawali di dalam Al-Qur'an dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka oleh karena itu kita sebagai makhluk yang lemah yang tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dengan harapan semua nikmat yang ada pada diri kita dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita diperintahkan memang untuk banyak bersalawat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apalagi kita di hari Jumat ini merupakan hari yang dianjurkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semua agar senantiasa meningkatkan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah pendek yang menarik, penuh hikmah, pelajaran, khususnya bagi kita yang sering merasa mengeluh dalam kehidupan ini. Khususnya bagi kita yang mungkin mendapatkan kurang baik keadaannya dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kita biasanya membandingkan keadaan kita dengan yang lainnya. Bahkan kita juga tidak mungkin sering juga membandingkan keadaan kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Di antara kita mungkin ada yang mengatakan, kenapa Allah tidak memberikan saya harta sebagaimana Allah memberikan saudara saya harta? Bukankah kami juga satu bapa satu ibu? Bukankah kami juga saudaraan? Bukankah kami keluar dari rahim yang sama? Kenapa Allah tidak memberikan saya anak? Sedangkan saudara saya diberikan anak. Kenapa Allah tidak memberikan saya kesehatan? Sedangkan Allah memberikan yang lainnya kesehatan. Kenapa, dan kenapa? Kisah menarik yang bisa kita ambil pelajaran yaitu pada suatu hari
ada seorang imam kedatangan jamaahnya. Mereka berkunjung kepada rumahnya imam. Kemudian setelah masuk ke rumahnya dipersilakan duduk. Dan imam ini menyuguhkan kurma untuk jamaahnya yang hadir di rumahnya. Sebelum membagikannya, imam ini berkata kepada jamaahnya, membawa sidangan suguhan sewadah kurma. Apakah kalian ingin aku bagikan sesuai dengan orang-orang yang biasa membagikan sesuatu? Atau aku bagikan kurma ini sesuai dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jemaah yang hadir di rumahnya terkejut dengan ucapannya. Apakah ada perbedaan pembagian yang dibagikan oleh manusia dengan pembagian yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaahnya kemudian mengatakan, coba bagikan kurma itu kepada kita sesuai dengan pembagian orang-orang kebanyakan. Maka imam ini mulai membagikannya. Diberikanlah 3 biji kurma, 3 butir kurma kepada setiap orangnya. Setelah itu selesai, maka orang-orang kemudian masih penasaran. Wahai imam, coba sekarang bagikan semua kurma yang tadi engkau bagikan itu dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian imam mengumpulkan kurma yang sudah dibagikan tadi itu. Diambil semua kurma yang sudah dibagikan dan dibagikan kembali dengan pembagian yang kedua, yang beliau katakan pembagian yang sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pembagian yang dimaksud? Rupanya imam ini kemudian memberikan orang yang pertama 1 butir kurma, orang yang kedua 2 butir kurma, orang yang ketiga 3 butir kurma, orang yang keempat nggak dikasih apa-apa, orang yang kelima dikasih bagian yang lebih banyak daripada yang lainnya. Kemudian seterusnya dibagikan dengan perbagian yang berbeda. Orang-orang yang hadir mereka serontak tertawa semuanya dengan pembagian imam. Setelah itu terdiam. Dan imam mengatakan, inilah perbedaannya. Pembagian yang dilakukan oleh manusia dan pembagian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ketika membagikan sesuatu, mereka biasanya sama. Kalau ada orang yang dikasih 1 butir kurma, yang lainnya juga dikasih 1 butir kurma. Kalau ada orang yang dikasih 2 butir kurma, maka yang lainnya juga dikasih 2 butir kurma. Tapi beda dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dikasih 1 butir kurma, ada yang dikasih 2 butir kurma, ada yang dikasih 3 butir kurma, ada yang tidak dikasih sama sekali, dan juga ada yang mendapatkan bagian yang banyak. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan ketentuan yang berlaku pada kita semua di muka bumi ini. Allah tidak membagikan kita dengan pembagian yang sama, karena memang semua pembagian yang Allah berikan ada hikmah di belakangnya. Bayangkan kebalikannya, kalau seandainya semua orang dikasih harta yang banyak, semuanya banyak hartanya, tidak ada orang sedikit pun yang miskin, maka mungkin orang tidak bisa mengetahui apa artinya hikmah kekayaan itu. Kalau semuanya orang dikasih kehidupan yang sama, kesehatan yang sama, tidak ada orang yang sakit sedikit pun, maka mungkin juga tidak akan ada orang yang mengetahui apa nilainya kesehatan itu. Kalau seandainya semua orang diberikan rumah yang sama, mobil yang sama, anak yang jumlahnya sama, maka mungkin juga tidak akan ada orang yang mengetahui apa nilainya itu rumah, apa nilainya kendaraan, apa nilainya anak yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah luar biasa dengan ketentuannya, dengan kebijaksanaannya, memberikan sesuatu atas ketentuannya yang berbeda-beda, karena memang di belakangnya ada hikmah yang ingin disampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering mengatakan, ya Allah, kenapa saya nggak diberikan anak orang lain yang diberikan anak? Ya Allah, kenapa saya nggak diberikan harta yang lain itu diberikan harta? Ya Allah, kenapa saya tidak diberikan rumah yang lain itu diberikan rumah? Maka ketahuilah, Allah membagikan karunia-karunia-Nya itu bukan atas asas kesamaan, tapi Allah membagikannya atas asas keadilan. Maka ini perbedaan yang sering kita lihat di sekitar kita. Allah memberikan sesuatu berbeda-beda karena memang ada hikmah di dalamnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga perlu pahami, orang yang diberikan sesuatu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu anakkah, kendaraankah, hartakah, maka itu bukan berarti tandanya Allah memuliakan dia dari yang lainnya. Kebalikannya, kalau ada orang yang tidak diberikan sesuatu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka ini bukan tanda bahwasanya Allah membencinya. Ada Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr yang bercerita bahwasanya orang berdasar persepsi ketika melihat karunia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabadikannya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang-orang itu ketika diberikan diuji ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, diberikan harta yang banyak, kebahagiaan dan lain sebagainya, maka mereka mengatakan Allah telah memuliakan saya. Kebalikannya, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ada orang-orang ketika diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian merasa mengatakan Allah telah menghinakan saya karena saya diberikan harta yang sedikit, tidak diberikan kebahagiaan dan banyak perindahan yang penderitaan yang dirasakannya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memang berbeda-beda ketika memberikan karunia kepada siapapun. Allah memberikannya berbeda-beda tingkatannya. Dan Allah juga memberikan itu semuanya bukan berarti ini merupakan tanda dia kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dunia kepada orang yang ia kehendaki, siapapun dia, sekalipun dia orang kafir, dan bukan berarti kebalikannya. Orang yang tidak diberikan dunia ini merupakan tanda kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada orang kafir dikasih harta, ada. Sebagaimana Fir'aun, luar biasa kekuasaannya, banyak sekali hartanya, tapi rupanya kemudian merupakan ahli neraka. Ada orang yang muslim yang taat juga kaya diberikan kekuasaan, harta yang banyak juga ada. Seperti contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana kekuasaannya yang luar biasa. Maka kebalikannya, ada juga orang kafir yang juga menderita dan juga hidupnya pas-pasan karena karunia dunia ini dibagikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Kebalikannya, ada juga manusia yang bertakwa, yang juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diberikan luar biasa cobaan dari dunia ini. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ujiannya juga luar biasa. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, beliau pernah melewati 3 kali bulan purnama atau 2 bulan waktu kurang lebih, tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya kecuali hanya kurma dan air saja, dan itu yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan dunia ini kepada siapapun dia, tapi ingatlah, itu merupakan bukan tanda Allah memuliakan mereka. Dan kebalikannya juga, ada orang-orang yang tidak berikan dunia, ini juga bukan tanda Allah menghinakan mereka, tapi ini merupakan ujian bagi Allah, baik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sesuatu yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai. Apa itu? Yaitu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, adapun hidayah ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang ia cintai. Maka oleh karena itu kita kalau seandainya diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan segala ketaatan, tadi pagi sempat untuk qiyamul lail, beruntunglah kita karena Allah tidak memberikan hidayah untuk qiyamul lail kecuali orang-orang yang ia cintai. Kalau tadi pagi kita sempat sholat duha, maka beruntunglah kita. Kenapa? Karena Allah hanya memberi hidayahnya kepada orang-orang yang dicintai. Dan juga ini merupakan tanda Allah senang kepada kita, sehingga Allah memudahkan kita dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullahal azim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dari saudara kita, maka ketahuilah ini merupakan pembagiannya Allah Subhanahu wa taala.
Allah membagi kita sesuatu dari karunia-Nya, bukan atas dasar kesamaan, tapi atas dasar keadilan. Dan semuanya yang berlaku di dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin, memiliki harta pun tidak, rumahnya besar atau kecil, ini merupakan kehidupan dunia yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki. Semuanya adalah ujian. Siapa yang bisa lolos bersabar dengan kejadian tersebut, dengan keadaan tersebut, maka dialah orang-orang yang beruntung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan hidayah. Hidayah hanya diberikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki, orang-orang yang Dia cintai, orang-orang yang Dia sayangi. Maka kalau kita masih dimudahkan dalam melakukan ketaatan, apalagi kita di bulan yang mulia, bulan yang diharamkan, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam setahun itu ada 12 bulan, dan itu ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu, ada 4 bulan yang diharamkan, yang diistimewakan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW merincikannya, yaitu dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Inna zamana qad istadara, sesungguhnya zaman itu telah berputar sebagaimana biasanya, dan itu semuanya diciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam sebulan setahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang diistimewakan, 3-nya berturut-turut dan 1-nya terpisah, yaitu di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan sekarang kita berada di bulan Muharram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sisa setengah lagi kurang lebih bulan Muharram di hadapan kita. Maka kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita gunakan untuk sebaik-baiknya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengeluh tentang masalah dunia, tapi kita enggak menyadari ada karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri, yaitu ketika dimudahkan dalam melakukan ketaatan, dimudahkan dalam melakukan ibadah. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang hanya Ia cintai, yang Ia sayangi, sehingga beruntunglah kita kalau termasuk di dalamnya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma farij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin wa qridain anil madinin washfi madana mardal muslimin warham wadana mardal muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.